kira-kira bisa nggak sharing ke teman-teman yang ada di sana tentang pengaplikasian atau bagaimana belajar disiplin positif di SMP Pesantren Ulas Asih. Oke. Nah, kalau misalkan hubungannya aku dengan disiplin positif itu sangat benar-benar mempengaruhi aku. Disiplin positif itu dari kecil orang tua aku mendidik dengan cara disiplin positif. Disiplin positif itu tegas tapi lembut, dan orang tua aku itu emang tegas tapi lembut. Dan karena tegas tapi lembut itu, kesadaran internal aku muncul, dan kesadaran internal itu adalah salah satu prinsip dari 7 prinsip disiplin positif. Kesadaran internal aku keluar waktu aku kelas 5 SD. Dulu aku itu main game, dan aku itu sangat kecanduan game pada kelas 5 SD, dan benar-benar itu merubah aku 360 derajat. Dan sikap aku berubah, mental aku berubah, dan akhirnya waktu itu entah kenapa, mungkin karena dukungan orang tua aku yang terus mendorong aku ke sisi positif, aku tiba-tiba tidak ingin bermain game lagi dan ingin menciptakan sesuatu yang baru. Waktu itu di sekolah pertama kali aku bikin komunitas kecil-kecilan namanya PNK. Dan apa itu PNK? PNK itu adalah pijat dan kirim. Pijat dan kirim. Jadi waktu itu aku ngerekrut beberapa teman-teman aku sekitar 5 orang buat mijitin guru dan juga ngumpulin sampah. Nah, kita waktu itu 5 orang itu bisa disebut mulung, tapi waktu itu di sekolah aku itu banyak yang beli botol-botolan seperti botol ya aqua ya, dan lain-lain. Dan waktu itu kita ngumpulin sampah-sampahnya dan kita jadikan perahu botol. Nah, dari perahu botol itu kita kan berhasil membuat perahu botol tersebut, dan akhirnya kita waktu itu kita pamerin di sekolah, dan akhirnya waktu itu guru-guru banyak yang terkesan tuh, dan akhirnya guru-guru banyak yang ngikutin dan membuat hal lain, bukan perahu botol saja tapi bikin kursi, lalu bikin dekorasi memakai botol, dan itu terinspirasi dari komunitas aku sendiri gitu. Dan ya mungkin kesadaran internal aku waktu itu diawali dengan dukungan positif dari orang tua. Jadi support system dari keluarga. Iya, support systemnya yang sangat kuat ya, sehingga menghasilkan asidki yang kayak gini. Ini menarik nih, tadi ada kata-kata lembut tapi tegas. Itu makna secara globalnya, kemudian contoh yang lebih realnya gimana sih? Oke, jadi kalau misalkan ada anak atau misalkan aku sendiri nih mau beli mainan, cuman misalkan contoh orang tua aku itu belum punya uang nih untuk beli mainan tersebut atau barang tersebut. Nah, orang tua aku itu ngasih tahu pelan-pelan, tapi kalau misalkan orang tua aku memutuskan untuk tidak membelikannya, orang tua aku itu tegas, dan kalau misalkan tidak ya berarti tidak gitu. Tapi memberi tahu kalau misalkan orang tua aku sedang tidak ada uangnya itu emang lembut, dan dijelaskan seperti kenapa, dan dijelaskan juga coba Sidki nabung. Nah gitu, jadi emang mungkin dikasih taunya dengan baik-baik dan ditegaskan kalau misalkan keputusannya udah seperti itu ya seperti itu. Sekarang bagaimana kira-kira konsep disiplin positif itu diaplikasikan sebagai AA santri dari Pesantren Ulas Asih? Oke. Nah, kalau misalkan di pesantren aku itu, di Pesantren Ulas Asih, kita menerapkan apa yang namanya konsekuensi logis. Nah, apa itu konsekuensi logis? Nah, konsekuensi logis ini adalah hukuman, tapi hukumannya itu ya apa yang kita lakukan harus berhubungan dengan hukumannya gitu. Jadi misalkan kita itu menjatuhkan atau merusak barang, berarti kita harus menggantikannya. Nah, kalau misalkan dulu waktu aku SD itu sempat ada, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita itu dihukumnya bisa disuruh diam di tengah lapang. Dan itu menurut aku emang selain membuat anaknya malu, dan dia akan mungkin merasa dendam gitu ya, merasa dendam. Dan itu menurut aku salah banget. Dan kalau di sini tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini itu kita kalau misalkan melakukan kesalahan nih, misalkan lebih banyak bermain daripada belajar. Nah, belajarnya nanti pembelajaran setelahnya berarti ditambahkan karena jadwal sebelumnya dia di-cut untuk main gitu. Kelas meeting. Kelas meeting itu adalah waktu di mana kita mendiskusikan sesuatu, mencari solusi dari suatu masalah, atau misalkan ada orang yang bermasalah dengan orang lain, nah mereka itu di kelas meeting. Nah, kita menyelesaikan masalah mereka itu di dalam kelas meeting. Nah, nanti kalau misalkan masalahnya private atau privasi,
kita mempertemukan mereka berdua itu dalam satu ruangan. Kalau misalkan masalahnya yang berhubungan dengan semua santri, berarti kita mengobrolkannya atau membicarakannya di depan umum, dan kita menyelesaikan masa tersebut dengan bersama. Oke, bersama abah dan ambu. Iya, Iya. bersama abah dan ambunya juga tentu.